Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan masih hidup di hari-hari yang terbaik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya telah disepakati, karena tidak ada hari yang lain baik yang telah diputuskan oleh pemerintah dan dari beberapa ormas, bahwasanya di hari raya kita ini insyaallah taala itu jatuh di hari Jumat, dan kita sudah berada di hari Selasa yang menunjukkan tinggal 3 hari lagi. Berarti kita sudah berhari raya. Dari pertemuan sebelumnya, kebiasaan kita mengkaji dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Akan tetapi di pertemuan kali ini, karena waktu yang hendaknya kita manfaatkan untuk mengingatkan kaum muslimin dari amalan-amalan yang ingin diamalkan, karena itu dari metode para ulama kita. Ketika ada suatu waktu, suatu zaman, atau suatu tempat, atau suatu masalah, maka hal yang paling tepat, yang paling dibutuhkan untuk diberikan arahan-arahan, wejangan-wejangan adalah permasalahan tersebut. Dan tepatnya di hari ini kita berada di hari yang mendekati hari raya. Maka penting untuk kita mengingatkan tentang hari raya. Dan di dekat-dekat hari ini adalah hari yang mendekati untuk kita berkurban. Maka perlu untuk kita ingatkan tentang etika dalam berkurban. Yang pertama, karena hari raya ini itu yang paling mencondongnya, ibadah yang paling mencondong adalah kurban itu sendiri dan hari rayanya. Maka yang perlu untuk kita ingatkan yang pertama masalah kurbannya. Masalah kurban ini perlu untuk kita perhatikan pada 3 aspek. Yang pertama tentang orang yang berkurban, yang kedua tentang kurbannya, dan yang ketiga masalah yang berhubungan dengan pelaku kurban dan yang dikurbankan. Yang pertama kita melihat aspek yang berkurban. Yang berkurban ini adalah ibadah. Dan ibadah para ulama sepakat tidak dinilai suatu ibadah kecuali terpenuhi 3 syarat. Jadi ibadah, baik puasa, baik haji maupun kurban, itu tidak akan ada nilainya kecuali terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, harus ikhlas kepada Allah. Jadi bagaimanapun hebatnya kurban kita berkurban 100 ekor, kita berkurban dengan harga yang puluhan juta, akan tetapi kalau hanya ingin dilihat, hanya ingin berbangga, hanya ingin supaya didengar, disebut namanya, bahwa si fulan berkurban 100 ekor sapi misalnya sendiri, hanya itu yang kita inginkan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka dari itu Allah kabarkan di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah tidak sampai kepadanya dari daging-daging kurban tersebut, tidak pula darah-darahnya yang kalian alirkan, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di dalam hati.
sifat takut, sifat melakukan perintah, sifat takut menjauhi larangan Allah. Ketika kita mampu, kita tidak berkurban. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kata Allah, begitulah kami jadikan hewan kurban tersebut itu tunduk kepada kalian, agar kalian membesarkan Allah. Jadi untuk membesarkan Allah, bukan membesarkan diri sendiri, bukan agar membesarkan nama keluarga. Keluarganya bulan bersedekah dengan misalnya sapi 100 ekor, dengan kambing sekian ekor. Bukan. Tapi intinya untuk membesarkan Allah. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang baik. Jadi yang pertama untuk kita perhatikan adalah pelakunya. Harus ikhlas, harus niatnya karena takwa, dan harus dia lakukan karena ingin membesarkan Allah. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah harus dilakukan oleh seorang muslim. Tidak boleh suatu ibadah dilakukan oleh selain muslim, karena percuma ibadahnya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kahaba'in mansur, bagaikan debu yang berterbangan saja. Kemudian yang ketiga, harus mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang sholat, di sholat subuh misalnya Nabi sholat 2 rakaat, maka siapa yang sholat walaupun niatnya baik, niatnya karena semangat, dia sholat 3 rakaat, maka tidak ternilai itu sholat, walaupun jumlahnya lebih banyak. Sebagaimana kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, setelah seorang khatib turun ke mimbar, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Maka siapa yang menyembelih kurbannya karena ingin misalnya buru-buru supaya orang selesai sholat biar ibu-ibu masak duluan, dipotong memang di malam takbirnya, maka ini tidak ternilai sebagai kurban. Dia hanya ternilai seperti sedekah biasa. Jadi harus. Kemudian yang kedua untuk harus kita perhatikan di permasalahan kurbannya, hewannya. Hewannya tidak boleh seseorang berkurban dengan hewan yang jelas bukan miliknya. Dia bukan miliknya. Karena ada orang yang berkurban dengan mengambil hak orang lain, mengambil pajak, mengambil jatah preman, mengumpulkan harta kaum muslimin dengan alasan untuk berkurban. Dia pajaki orang-orang di pasar, ini mau kurban 100 orang, padahal orang tidak ridho membayar. Maka ini tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil harta kaum muslimin kecuali dengan keridhoannya, kecuali dengan keinginannya berlapang dada. Tidak boleh diambil dari hak-hak tersebut. Ataukah sekolah yang diwajibkan untuk semua siswa bayar, yang tidak bayar begini dan begitu, ini tidak boleh. Apalagi sekolah itu tidak masuk dalam hak kurban. Karena kurban kalau sapi hanya 7 orang, sedangkan sekolah misalnya berserikat satu kelas 30 orang, itu melebihi. Karena ada aturan-aturan yang diaturkan dalam kurban. Jadi dia tidak terhitung sebagai kurban, hanya terhitung sebagai sedekah. Jadi yang pertama masalah kurbannya, masalah hewannya harus kepemilikan seseorang secara penuh. Yang kedua, hewan kurbannya tidak bisa cacat, yang jelas cacatnya, atau buta yang jelas butanya, atau kurus yang jelas kurusnya, ataukah dia berpenyakit yang sudah jelas penyakitnya. Apalagi kalau penyakitnya bisa merusak dagingnya dan yang memakannya menjadi berpenyakit pula. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar.
Tidak boleh seseorang membahayakan dan dibahayakan. Dan ad-darar yuzal, bahaya itu harus diangkat. Jadi ini yang berhubungan dengan kurban. Jadi seseorang tidak boleh berkurban dengan bukan miliknya, bukan hewannya. Yang kemudian berkurban, masalah hewan ternak tersebut itu ada jenisnya yang boleh dikurbankan. Dan jenis hanya dari bahimatul an'am, yaitu seperti unta yang bisa berserikat 7 atau 10 orang. Walaupun 10 orang ini terjadi perselisihan ulama, lebih hati-hatinya 7, tapi jikalau ada yang berserikat 10 orang maka dibolehkan. Adapun kalau sapi bisa berserikat 7 orang, dan kalau kambing bisa berserikat untuk satu keluarga. Tapi boleh juga untuk sendiri. Tapi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kabas, seekor domba atau sejenisnya. Kalau sejenis dengan domba adalah kambing, dia mengatakan, "Hadza minni wa min ummati alladhi lam yudahhi." Ya Allah, ini sembelihanku dan sembelihan untuk umatku yang belum berkurban. Jadi boleh seseorang, di dalam riwayat lain bahwa Nabi mengatakan, ini dariku dan untuk keluarga. Jadi dibolehkan seekor kambing yang dialirkan itu untuk diri dan keluarga diniatkan, sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang membatasi kita, insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita akan memperlihatkan kembali bagaimana ketika ingin menyembelih, dan begitu pula dengan etika-etika dalam berhari raya, insyaallah taala. Dan sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak